Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo, persiapan dari ruas tol Jogja Solo yang nanti akan dibuka fungsional ya teman-teman, mudik lebaran nanti akan dibuka fungsional. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita sudah berada di sekitar Simpang Susun Prambanan. Dari sini nanti kita akan menyusuri melihat lagi persiapan pembangunan tol Jogja Solo menghadapi mudik lebaran sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Nah, setelah beberapa hari yang lalu kita sudah melihat bagaimana kondisinya saat ini, nanti kita bersama-sama menyusurinya. Nah, kita saat ini mulai berjalan dari STA 30 Simpang Susun Prambanan. Nah, ini kita coba menyusuri melihat kondisinya. Terlihat di Simpang Susun Prambanan ini masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini di sini nampaknya nanti sudah dipersiapkan sebagai jalur fungsional, karena nantinya dari ruas ini akan dibuka fungsional satu arah. Ini sudah dipersiapkan untuk berpindah jalur ya teman-teman. Nah, ini sudah dipersiapkan untuk berpindah jalur, nantinya akan menggunakan jalur yang mengarah ke arah Solo, karena memang jalur yang mengarah ke arah Jogja ini masih ada beberapa titik yang masih belum dapat dikerjakan. Nah, kemungkinan ini nantinya akan diberikan disatukan sementara sehingga nantinya bisa lebih nyaman untuk dilakukan proses perpindahan jalur ya teman-teman. Tadi sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran. Nah, di bawah dari flyover Simpang Susun Prambanan ini nampaknya juga terus dilakukan dari proses pemipaan, mengalirkan air yang mengalir di atas flyover Simpang Susun Prambanan menuju ke arah drainase ya teman-teman. Nah, terlihat juga di sisi sebelah kanan itu terlihat balok-balok gider dengan bentang yang cukup panjang. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses penyambungan. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ataupun beberapa bulan ke depan ya teman-teman, karena ini sudah mendekati Lebaran. Kemungkinan habis Lebaran nanti akan dilakukan dari proses pemasangannya. Nah, di sini juga terlihat alat berat terus meratakan dan memadatkan lapisan permukaan badan jalan yang mulai dilakukan dari proses penghamparan material tabis untuk jalur exit tol Manis Renggo ataupun exit tol dari arah Jogja menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Nah, ini jembatan ini sudah tersambung penuh. Jembatan Kali Opak ini sudah dipersiapkan, nampak itu abutmen yang nantinya dipergunakan untuk jalur exit tol ke arah Manis Renggo tadi ya teman-teman, ataupun ke arah Jalan Raya Jogja Solo. Untuk exit tol Prambanan ini juga sudah dipersiapkan. Nah, terlihat untuk jalur yang mengarah ke arah Solo ini nampak saat ini sedang dipersiapkan untuk dikerjakan, yaitu proses pengecoran pembatas sisi tepinya ya teman-teman untuk jalur yang mengarah ke arah Solo. Ini masih berupa rangka-rangka besi. Nah, ini sudah tersambung sepenuhnya, tadi juga sudah diplester agar nanti saat dilewati sudah nyaman walaupun belum dilakukan dari proses penyambungan secara permanen ya teman-teman. Nah, ini juga sudah di plester, sudah dicor dasar. Untuk jalur yang mengarah ke Jogja ini malah sudah mulai dilanjutkan dari proses pengecoran rigidnya ya teman-teman, di sisi sebelah barat dari jembatan Kaliworo. Jembatan Kaliworo ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di sekitar STA 31 plus 600. Kita berada di sekitar Desa Ndompyongan. Ini juga sudah terlihat hampir kita katakan bahwa sudah siap ya teman-teman. Terlihat kita berpindah dulu untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Terlihat ini sudah hampir
bisa kita katakan siap, karena memang di ruas ini tinggal pemasangan guardrail pembatas tepi saja ya teman-teman, yang belum dilakukan dari proses pengerjaannya. Sedangkan untuk pembatas tengah concoret barir ini sudah selesai dikerjakan ya teman-teman. Badan jalan juga sudah terlihat sempurna, baik bahu jalan maupun jalur utamanya, lajur utamanya. Ini sudah siap baik untuk laju jalur mengarah ke Jogja maupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Ini sudah selesai sepenuhnya, tinggal menunggu proses pemasangan guardrail yang ada di tepi sebelah kiri kita ini ya teman-teman. Nah, di depan kita sudah akan memasuki STA 32 di sekitar Desa Juhu, Kecamatan Prambanan ya teman-teman. Nah, kemarin kita lihat di luas ini juga sudah sempurna proses pengerjaannya, bahkan untuk guardrail ini juga sudah mulai dilakukan proses pemasangan. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan guardrail, pembatas tepinya ini sudah, wah bahkan ada lagi perkembangan yang bisa kita lihat hari ini ya teman-teman, yaitu sudah mulai dilakukan dari proses pengecatan marka jalan. Nah, ini sudah mulai dikerjakan. Garis lurus berwarna putih untuk bahu jalan ini sudah dicat, maupun garis putus-putus ini juga sudah dicat. Dan ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan tiang-tiang yang nantinya sebagai plang petunjuk papan arah. Nah, karena itu jalur yang mengarah ke arah Solo ini kurang lebih sekitar 2 km menjelang lokasi simpang susun ya teman-teman. Jadi diberikan plang besar sebagai papan petunjuk arah nantinya. Nah, ini besi-besi tiang-tiangnya sudah mulai terpasang. Nah, biasanya nanti ada 2 ya teman-teman. Nanti kita coba melihat apakah yang di depan itu juga sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan. Nah, ini berarti di hari ini kita bisa melihat perkembangan lagi di ruas tol Jogja Solo segmen simpang susun Prambanan sampai perbatasan Yogyakarta. Ini sudah ada perkembangan baru, yaitu sudah mulai dilakukan proses pemasangan tiang plang petunjuk arah serta marka jalan ya teman-teman, pengecatan marka jalan. Nah, ini satu lagi tiang plang petunjuk arah ini juga sudah dipasang ya teman-teman di sekitar STA 33. Ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan. Nah, ini nantinya akan ada plang besar petunjuk arah yang menginformasikan sebentar lagi kita sudah sampai di sekitar simpang susun, yaitu simpang susun Prambanan. Akses untuk keluar maupun melanjutkan menuju ke arah Solo ya teman-teman. Nah, ini berada di sekitar STA 33. STA 33 kita berada di Desa Juhu. Nah, di depan setelah jembatan itu adalah Desa Nangsri. Nah, ini sudah mulai dilakukan proses pemasangannya. Nah, nantinya ini kedua tiang ini akan disatukan ya teman-teman. Dan kalau sudah disatukan itu nantinya akan dipasangi plang petunjuk papan arah. Nah, mantap sekali proses perkembangan yang bisa kita lihat hari ini di segmen simpang susun Prambanan sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Sudah banyak sekali perkembangan yang bisa kita lihat. Nah, kita lanjutkan lagi di pagi hari ini, banyak yang menemani kita ya teman-teman. Banyak anak-anak muda yang melakukan JJS, jalan-jalan habis subuh ya teman-teman. Karena hari ini juga bertepatan dengan bulan Ramadan, kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman umat Islam yang menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga amal ibadah serta ini kita lihat sudah dilakukan dari proses expansion join ya teman-teman, untuk jembatan yang ada di perbatasan daerah Juhu dengan Nangsri sudah mulai dilakukan dari proses expansion join.
sehingga nantinya diharapkan lebih nyaman lagi untuk dilewati. Nah, ini untuk memberikan space saat terjadi perbedaan tekanan maupun perbedaan temperatur ya teman-teman, untuk pemuaian maupun penyusutan. Nah, kita lanjutkan lagi, kita menyusuri dari ruas tol Jogja Solo. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Nangsri. Namun untuk proses pemasangan rambu-rambu ini nampak belum dilakukan ya teman-teman di segmen ini. Masih berupa pemasangan rambu-rambu sementara yang menginformasikan letak maupun lokasi saat ini kita berada. Di sebelah pinggir juga dapat kita lihat bahwa proses pemasangan ataupun pengecoran jalan akses warga ini sudah dilakukan. Proses pengecorannya juga terlihat sudah mulai dilakukan dari proses penanaman pohon-pohon peneduh agar nanti lebih hijau, lebih sejuk ya teman-teman ketika kita melintasi tol Jogja Solo ini. Nah, ini juga terus dikerjakan untuk jalan akses warganya setelah proses pengerjaan saluran drainase utama ini yang ada di sisi kanan kiri ini juga sudah selesai dikerjakan. Proses pemasangan pagar pembatas ini juga terus dikerjakan ya teman-teman, dan beberapa titik lokasi sudah selesai dikerjakan. Nah, ini banyak sekali perkembangan yang bisa kita lihat hari ini. Ini beberapa pemuda nampak berjajar nongkrong santai. Kita sudah berada di sekitar STA 34 ya teman-teman, Desa Kebon Dalem Lor. Ini adalah struktur terowongan di Jalan Raya Manis Renggo. Sudah mantap, tinggal nantinya dilakukan dari proses pemasangan ataupun pengecatan marka jalan untuk marka jalan yang berwarna kuning itu ya teman-teman, yang bahu jalan sisi dalam. Itu warnanya nanti warna kuning. Mungkin nanti kalau kita kesini lagi sudah dilakukan dari proses pengecatan tersebut. Nah, ini dua jalurnya itu sudah dilakukan dari proses pengecatan ini ya teman-teman. Pengecatan marka jalan ini sudah dilakukan dua-duanya, baik jalur yang mengarah ke Jogja maupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Wah, hari ini ramai sekali ini nampaknya. Tol Jogja Solo didatangi para anak-anak muda ini ya teman-teman. Dari tadi kita melihat gerombolan-gerombolan ataupun kelompok-kelompok muda yang nongkrong di sepanjang tol Jogja Solo segmen Simpang Susun Prambanan sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ini. Karena memang kalau pagi hari ini setelah sahur itu anak-anak muda banyak yang keluar untuk melakukan banyak kegiatan ya teman-teman. Budaya sejak dulu saya masih muda ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk berjalan terus menyusuri melihat perkembangan ruas tol Jogja Solo ini. Ruas ini insya Allah nanti akan dibuka fungsional secara terbatas ya teman-teman, informasinya secara terbatas, jadi nantinya masih ada pembatasan-pembatasan baik itu untuk jam operasional maupun untuk jalur yang dioperasikan. Kami dengar nantinya hanya akan dibuka satu arah saja. Biasanya kalau mudik ini untuk yang ke arah Jogja, sedangkan balik untuk yang ke arah Solo ya teman-teman. Kita lihat ini sudah hampir mantap pokoknya. Kita sudah berada di sekitar STA 35. Kita sudah berada di sekitar Desa Taskombang yang di depan itu sudah berbatasan dengan Desa Kokosan. Kita sudah berada hampir di ujung. Nah, ini masih ada pekerjaan ya teman-teman, perbaikan, nampaknya terjadi kerusakan. Nah, ini langsung diperbaiki sebelum nanti dibuka fungsional. Ini garcep ya teman-teman, melihat sedikit kerusakan, tidak standar langsung dibongkar, dan insya Allah semoga saja nanti sebelum dibuka fungsional ini sudah selesai. Alhamdulillah hari ini kita menyusuri dari tol Jogja Solo ini cuacanya cukup cerah ya teman-teman, sehingga kita bisa melihat
gambaran secara luas, secara umum bagaimana perkembangan maupun persiapan ruas tol Jogja Solo dari simpang susun Prambanan sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini nanti tadi kita sengaja untuk berjalan agak pelan agar kita bisa melihat bagaimana situasi maupun kondisi perkembangan terakhir terkini dari segmen simpang susun Prambanan sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mumpung cuacanya cukup mendukung ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar Desa Kokosan STA 35 plus 600. Di depan itu adalah ujung dari ruas tol Jogja Solo yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Inilah disinilah tepatnya ujung dari pengerjaan tol Jogja Solo yang ada di wilayah Jawa Tengah. Setelah ini ke arah barat itu sudah memasuki daerah istimewa Yogyakarta yang nampaknya juga banyak perkembangan di lain hari. Nanti kita lanjutkan lagi untuk menyusuri ini, untuk melihat bagaimana kondisi terkininya ya teman-teman. Terlihat proses pengecoran rigid untuk jalur yang ada di wilayah Yogyakarta ini terus dilanjutkan. Kita sudah berada di sekitar STA 35 plus 600 perbatasan daerah istimewa Yogyakarta maupun dengan Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman. Dapat kita lihat tadi persiapan terus dilakukan, proses pengerjaan erection expansion join juga pada struktur jembatan terus dikerjakan sehingga nanti saat dibuka fungsional ruas tol Jogja Solo dari simpang susun Klaten sampai perbatasan Yogyakarta ini akan lebih nyaman lagi. Dan semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun. Terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.